Oke, sekarang kita akan mulai ke webinar kita hari ini. Untuk Kak Sen boleh open cam, Kak? Ya, Oke, halo Kak Sen, gimana kabarnya nih malam ini? hai, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pintarnya dan tim? Oke, baik Kak. Nah, mungkin Kakak Baik. bisa kenalan dulu nih sama partisipan kita. Oke, baik, thank you. Tadi siapa namanya? Sorry. Sharon. Oh, Sharon ya? Iya, Oke, Sharon, thank you atas kesempatannya. Jadi teman-teman selamat malam, perkenalkan nama aku Sean Yordan. Ya, saat ini aku domisilinya di Jakarta Barat, menyesuaikan dengan tempat kerja aku. Latar belakang pendidikan aku sendiri yaitu dari psikologi, di Universitas Jenderal Ahmad Yani, punyanya TNI AD ya. Pekerjaan saat ini, sebagai People Generalist Manager di Scarlett Indonesia. Mungkin anak-anak muda di sini yang baru lulus tahu ya, teman-teman semua ya, Scarlett itu apa. Pengalaman kerja terakhir, sebenarnya pengalaman kerja terakhir itu sempat di Sinarmas, APP Sinarmas sebagai akademi, atau bahasa sekarangnya itu people development, ya. Lalu pernah kerja di Nike juga sebagai HR dan di Sari Roti juga pernah sebagai HR. Mungkin itu, perkenalan singkatnya ya, Sharon. Thank you. oke. Terima kasih banyak Kak. Mungkin kita bisa langsung aja nih masuk ke pembahasan kita hari ini. Jadi waktu dan tempat dipersilahkan Kak. Oke, terima kasih banyak. Halo semuanya, selamat malam. Oke, ini, kayaknya kita satu arah komunikasinya ya. Saya nggak bisa mendengar suara teman-teman semua, jadi nggak apa-apa, it's okay. Kita langsung aja. Sebelum kita ke materi, mungkin aku ingin menjelaskan sedikit perkenalan lebih dalam lagi kali ya. Jadi, di sini aku ingin sharing-sharing aja. Sebelumnya terima kasih kepada Pintarnya sudah mempercayakan kepada aku sendiri untuk bisa sharing-sharing. Jadi, yang akan aku presentkan pada malam ini mungkin, nggak banyak teori ya, tapi ini berdasarkan pengalaman yang aku alami, jadi berdasarkan objektivitas yang terjadi di lapangan seperti apa, aktualnya seperti apa. Jadi kalau misalkan teman-teman cari di internet bagaimana, memilih karir yang baik setelah lulus, itu mungkin secara general kalau misalkan aku baca, aku sempat cari itu nggak sesuai dengan aktual di lapangan. Jadi mungkin aku akan sharing-sharing terkait dengan apa sih yang terjadi di lapangan sebenarnya gitu. Jadi sharing-sharing aja, siapa tahu nanti aku dapat insight juga dari teman-teman semua. Ya, oke, boleh mungkin di, slide selanjutnya. Ya. Ya, poin yang pertama, ini cukup menarik ya, di mana-mana kan harusnya jadi diri kamu sendiri ya, tapi ini berbeda. Kenyataan di lapangannya adalah kamu nggak bisa jadi diri kamu sendiri. Logika sederhananya adalah, eee, kita yang butuh pekerjaan, kita yang akan bergabung ke perusahaan. Masa perusahaan yang harus, apa ya, mengikuti cara kerjanya kamu gimana, diri kamu itu seperti apa. Tapi harus kita yang menyesuaikan dengan perusahaan itu seperti apa, culture-nya seperti apa, sistemnya seperti apa, gitu. Jadi gini, kenyataan di lapangannya adalah kenapa aku bilang don't be yourself, jangan jadi diri kamu sendiri. Karena gini, setiap perusahaan punya standar masing-masing untuk, apa ya, mencari orang, untuk memutuskan bahwa orang ini adalah cocok untuk bekerja di sini. Ya, itu kan udah, tanda kutip tuh bahwa kita ini nggak bisa jadi diri kita sendiri, gitu. Ya, kalau misalkan kita mau, bergabung di suatu perusahaan, jadi apa yang perusahaan pengen. Ya, itu tips pertama. Dan sepengalaman aku bekerja, dulu aku sempat di beberapa perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu punya culture-nya yang berbeda-beda. Dia punya value, punya nilai-nilai, norma-norma, atau bahkan cara kerjanya pun berbeda-beda, ya. Nah, gimana caranya? Itu aku harus bisa menyesuaikan diri atau adaptasi dengan cepat. Kenapa aku harus adaptasi? Karena kalau misalkan aku nggak bisa adaptasi dengan culture-nya mereka, berarti secara nggak langsung aku tidak cocok. Nanti ada masa penilaian performance, itu dinilai tidak fit culture-nya dengan perusahaan, gitu, ya. Jadi,
teman-teman semua di sini kalau misalkan, mau bekerja, pastikan kalian jangan jadi diri kalian, tapi jadilah perusahaan yang mau. Bukan bukan apa ya, bukan bermaksud, budak korporat banget nih, gitu. Tapi ini kenyataan di lapangan. Ini yang terjadi di lapangan. Bahkan ketika ada karyawan yang menjadi dirinya sendiri, tidak mau mengikuti culture perusahaan, itu menjadi isu buat perusahaan. Itu akan direview sama perusahaan. Ini bisa dilanjutkan nggak menjadi karyawan tetap? Seperti itu. Jadi teman-teman semua di sini, pastikan teman-teman tahu culture perusahaan tersebut seperti apa, value-nya gimana, lingkungan kerjanya seperti apa, lalu sesuaikan, adaptasi. Ya, itu yang paling penting dilakukan saat pertama teman-teman ingin mencari kerja atau saat bekerja. Gitu. Ya, nanti kalau ada yang ditanyakan boleh sharing-sharing di sesi Q&A ya. Lanjut next kedua, slide kedua. Nah, tentukan jangka panjang dan jangka pendeknya teman-teman semua di sini. Ya, di sini caption-nya adalah renungkan jangka pendek dan jangka panjang dalam berkarir. Ya, kenapa aku kasih kata-kata renungkan? Ya, karena ketika kita merenungkan apa yang kita pengenkan dalam jangka waktu pendek, jangka waktu panjang, itu seperti apa, itu akan menjadi kebiasaan kita nantinya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang anak psikologi mungkin ngerti ya. Jadi gimana ya bahasa normalnya ya? Oke, jadi setiap apa yang kita lakukan, ya, setiap aku melakukan seperti ini, aku berbicara seperti ini, itu ada proses mental yang terjadi di dalam tubuh kita. Ada record-nya, ada prosesnya. Nah, ketika teman-teman merenungkan, teman-teman memikirkan, itu udah masuk ke proses awal, di mana ada pengulangan-pengulangan-pengulangan, dan yang terjadi adalah teman-teman bisa fokus atau pergerakan teman-teman itu akan menuju ke goals-nya teman-teman. Ya, mungkin ini sedikit membahas tentang psikologi, tapi ini yang terjadi pada manusia, gitu ya. Kalau bahasa psikologinya ada id, ego, dan superego. Teman-teman kalau misalkan bisa lihat searching Google ada gunung es, di mana gunung es di atas itu apa ya, yang terlihat kecil tapi di dalamnya lebih besar. Nah, itu adalah proses di tubuh kita. Apa yang kita lakukan itu ada proses mental yang terjadi di dalam tubuh kita, gitu. Nah, teman-teman, jadi coba bayangkan, renungkan apa jangka panjang dan jangka pendek teman-teman semua dalam berkarir. Ya, mau jadi seperti apa dalam waktu dekat, terus planning-nya setelah tercapai, terus dalam waktu 5 tahun ingin menjadi apa, udah di posisi apa, terus bisa berkarir di dalam bidang perusahaan yang mana, tolong direnungkan, dipikirkan baik-baik, karena itu yang akan mengarahkan teman-teman secara nggak sadar. Ya. Oke, lanjut. Ya, yang ketiga adalah explore pasar. Ya, sebelum teman-teman mengeksplor, teman-teman pahami dulu nih jenis-jenis perusahaan. Mungkin aku akan ngambil contoh yaitu corporate dan startup. Ya, justru di perusahaan harus egos apalagi mengangkat kita keluarga. Oke, nanti akan dijelaskan ya. Sebelum mengeksplor, pahami dulu corporate dan startup versus startup. Ya, corporate versus startup. Nah, kenapa harus dipahami? Sebelum kita memilih karir kita di mana, ya, teman-teman harus tahu sistem kerja startup sama corporate itu sangat berbeda, ya. Itu sangat berbeda. Contoh, kalau misalkan di corporate itu udah sistemnya udah settle. Ibarat ya udah kita masuk tinggal menjalani aja. Semua sudah terstruktur, tinggal menjalani aja. Flow kerjanya udah terstruktur, terus jenjang karirnya sudah ditentukan sama corporate, itu sudah tersistem semuanya. Berbeda dengan startup. Kalau startup itu fluktuatif sifatnya, naik turun. Kadang kalau misalkan kita tidak perform, gitu kan, tidak perform atau misalkan tidak sesuai dengan
startup pengen, itu mungkin startup bisa aja langsung ada yang namanya PIP, Performance Improvement Planning, ya. Bisa saja teman-teman di PIP dan diarahkan untuk resign. Jadi sangat apa ya, sistemnya sangat berbeda dengan di corporate, dan bisa aja kalau misalkan di startup itu sistem kerjanya bisa fleksibel enaknya. Kayak misalkan kalau di corporate ya udah dari jam 8 kerja sampai jam 5. Tapi kalau di startup mungkin bisa lebih fleksibel, ada yang bisa work from home, work from office, atau misalkan di kafe atau di mana-mana. Ya, tapi ya itu teman-teman cukup riskan, belum settle, sistemnya masih tiba-tiba berubah. Oke, kamu tadi posisinya di A, terus tiba-tiba kayaknya dengan kebutuhan yang ada, posisi kamu nggak relevan. Coba sekarang pindah ke posisi ini. Kamu kerjain kerjaan ini, kamu kerjain kerjaan itu. Itu yang mungkin kemungkinan besar akan terjadi di startup. Ini pengalaman aku uh, sebagai karyawan atau employee yang sudah bekerja di corporate dan di startup. Ya, mungkin di Scarlett ini masih startup. Ya, jadi aku dulunya di corporate, sekarang aku di startup, aku akan membuat startup ini menjadi corporate, gitu. Kita lihat yang baik-baiknya aja. Kita ambil dari corporate yang baiknya, tersistem, semuanya berjalan dengan baik, sudah karyawan masuk, sudah tinggal kerja, tidak usah memikirkan, aduh kerja apa ya saya, tidak seperti itu. Nah, jadi intinya teman-teman pahami dulu nih, teman-teman cocoknya di mana? Di gaya corporate kah? Di startup kah? Ya, semuanya sangat-sangat menguntungkan. Teman-teman akan dapat banyak ilmu dari corporate maupun startup. Ya, pokoknya cocoknya yang mana teman-teman harus pahami. Nah, setelah teman-teman memahami kedua hal tersebut, corporate atau startup, teman-teman baru explore. Ya, kira-kira nih dari corporate atau startup mana yang memang lagi apa ya, bahasa sederhananya lagi naik-naiknya, lagi naik daun nih, lagi wah bisnis ini lagi bagus, contoh misalkan bisnis skincare atau personal care itu lagi naik. Nah, teman-teman coba explore perusahaan mana aja yang mungkin paling dominan di antara pesaing-pesaingnya, kayak gitu. Nah, teman-teman boleh kepoin, approach dari LinkedIn atau misalkan lihat loker-lokernya, pelajari culture gimana nya, langsung lalu apply. Nah, mudah-mudahan teman-teman akan apa ya namanya, tidak terjebak lah. Kalau misalkan teman-teman tidak melakukan explore, teman-teman misalkan gini, oke sekarang yang lagi ngetren adalah skincare atau produk personal care dibanding produk-produk makanan contohnya. Tiba-tiba teman-teman malah masuk ke produk makanan yang mungkin secara jangka panjang apa ya, tidak akan bertahan lama gitu. Itu kan jadi amit-amitnya jadi teman-teman terkena dampaknya juga ya, terkena PHK, efisiensi dan lain-lain, atau pengurangan gaji seperti apa. Itu kan jadinya nggak enak ya. Nah, jadi pentingnya mengeksplor sebelum teman-teman apply ke perusahaan tersebut. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, internship dan certification. Ya, logikanya adalah gini, pengalaman aku sebagai HR, aku dulu pernah pegang rekrutmen, bahkan kemarin di Scarlett juga pegang rekrutmen, cuma sekarang pegang semuanya. Jadi untuk orang yang memiliki internship atau sertifikasi itu akan lebih apa ya, lebih privilege lah untuk bisa mendapatkan kerja, khususnya untuk fresh graduate ya, untuk teman-teman yang baru lulus kerja. Jadi logikanya gini, ketika ada A dan B, kuliah yang sama, jurusan yang sama, dan ternyata tiba-tiba apply kerjaan yang sama. Nah, di mana si A ini orangnya pinter, IPK-nya 4, tapi dia tidak aktif organisasi, dia tidak punya pengalaman magang. Lalu yang satunya lagi ini sosok lah, IPK-nya mungkin 2,8 atau 2,9, nggak sampai 3 gitu kan. Dan dia ini aktif di organisasi. Dia ini aktif ikut internship. Nah, secara logika, aku akan memilih yang memiliki banyak internship. Karena gini, cara berpikir kita sama cara bekerja itu akan sangat berbeda. Ya, orang pintar belum tentu bisa bekerja. Ya, ingat,
orang pintar belum tentu bisa bekerja. Maksud aku gini, bukan menjelek-jelekan orang pintar, tapi uh, gimana ya menjelaskannya? Jadi jangan minder ketika teman kamu yang IPK-nya 4, wah aku akan kalah nih, akan kalah saing sama mereka. Enggak, karena setiap perusahaan, balik lagi, setiap perusahaan itu memiliki standar kualifikasinya masing-masing. Ketika ada hasil asesmen yang milik, wah ini ketinggian nih, IQ-nya tinggi, terlalu tinggi, kita nggak mau. Kita butuh orang yang biasa-biasa aja. Nah, itu perusahaan ada yang seperti itu. Oke, ternyata ini usernya, misalkan hiring manajernya, misalkan pengen, gue cariin dong anak yang biasa-biasa aja tapi kerjanya cekatan, kerjanya cepet, kerjanya ulet gitu kan, kerjanya gesit. Itu ada manajer yang minta seperti itu, request, minta ke HR untuk carikan orang seperti itu. Gitu. Dia nggak butuh orang yang smart, nggak butuh orang yang pinter, enggak. Gitu. Jadi intinya internship atau certification pengalaman kerja itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau teman-teman emang wah gue dulu nyesel nggak ikut magang atau internship di perusahaan-perusahaan, oke teman-teman bisa cari planning keduanya itu certification. Cari sertifikat kalau misalnya teman-teman di bidang digital, teman-teman cari sertifikat digital atau digital marketing dan lain-lain. Ya, itu sangat menguntungkan buat teman-teman sendiri. Ya, investasi untuk berkarir itu penting. Ya, oke, lanjut. Ya, ini basic ya. Sebenarnya ini basic buat CV atau portofolio. Ya, kita menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Ya, kondisi zaman sekarang di mana sudah 5.0 ya, udah serba digital, bahkan hampir manusia digantikan dengan robot. Ya. Kayak misalkan sekarang lagi ngetren kan, 2 tahun terakhir ada CV ATS. Ya. Itu mungkin terlihat tidak menarik kalau teman-teman tahu, tapi dia techno-friendly, dia akan terbaca oleh sistem. Gitu. Jadi kalau misalkan aku lagi screening CV, ketika aku melihat CV ATS, aku sangat tidak tertarik melihatnya, bahkan membacanya pun tidak tertarik. Tapi ketika ada sistem, poin-poin yang aku pengen cari itu terbaca semua. Gitu. Jadi ini penting ya. Jadi teman-teman sangat penting untuk membuat CV ATS, dan yang nggak kalah penting adalah teman-teman wajib banget membuat portofolio. Ya, jadi itu sebenarnya hanya beda desainnya aja. Kalau CV ATS kan itu CV yang konvensional ya, terlihatnya ya kayak cuma tulisan-tulisan aja gitu. Nah, kalau portofolio ini ya udah teman-teman tinggal pindahkan aja apa yang ada di CV ATS itu, lalu dibuat semenarik mungkin. Desain sebagus-bagus mungkin. Ya kalau misalnya teman-teman nggak bisa desain, teman-teman bolehlah pakai jasa edit atau apapun. Sekarang kan mungkin banyak AI ya, AI yang bisa edit secara instan gitu. Nah, teman-teman boleh pakai itu. Karena apa? Karena ketika saya sebagai HR melihat orang yang kreatif atau misalkan wah menarik nih, itu menjadi apa ya? Menjadi minat aku sebagai HR ingin membaca gitu. Wah, apa aja nih yang udah dilakuin atau misalkan portofolionya punya apa aja, sertifikasinya, pengalamannya di mana aja gitu. Jadi itu hanya untuk pemanis ibaratnya gitu ya, untuk membuat si HR-nya atau si HRD recruiter yang lainnya itu membaca atau menarik dari CV yang kalian buat gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian apply lewat LinkedIn atau misalkan lewat sistem job portal, kalian lampirkan CV ATS. Tapi kalau kalian apply lewat email atau langsung approach ke LinkedIn recruiternya, teman-teman boleh lampirkan portofolio atau CV ATS-nya juga sekalian. Ya, gitu. Oke, kita lanjut. Nanti tanya jawab ya. Nah, ini juga nggak kalah penting. Networking sangat-sangat penting bagi kita yang ingin bekerja. Jadi sebagai gambaran, aku bukan mau flexing atau apa. Jadi aku bekerja di 4 perusahaan sebelumnya. Aku apply kerjaan cuma di waktu di Sehari Roti.
Itu fresh graduate, aku bekerja di Sailroti, itu aku apply, cari-cari kerja, ke sana ke sini. Tapi setelah itu, karena aku membangun networking dengan teman-teman atau dengan komunitas HR atau komunitas yang lainnya, sampai saat ini aku nggak pernah apply kerjaan. Bukan sombong atau apa, tapi aku ditawarin sama teman-teman aku, gue butuh ini nih, gue butuh posisi ini. Lu mau gak? Gitu. Lu bisa gak kerja di sini? Nah, itu adalah manfaat dari networking. Ya, jadi kita nggak perlu lagi apply atau misalkan perlu sih apply, tapi ya tadi ada sisi lain dari networking yang mungkin mempermudah kita untuk mencari kerja. Ya, tergantung teman-teman bagaimana membangun networking tersebut. Ya, networking itu bahasa sederhananya relasi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan malu untuk mencari teman atau relasi di lingkungan kerja. Jadi kalau misalnya teman-teman udah kerja nanti atau misalkan sekarang udah kerja di sebuah perusahaan, ayo jangan menjadi karyawan yang diem pulang terus habis kerja tenggo udah waktunya pulang, tapi coba networking dulu sejam 2 jam atau misalkan ngopi sama teman-teman. Dari situ mungkin teman-teman akan bisa membangun networking. Mungkin networking itu nggak langsung terlihat dampaknya ya teman-teman, tapi di suatu saat nanti itu akan terlihat. Karena apa? Karena sekarang itu memang banyak banget orang-orang mencari kerja, ya. Tapi ketika aku sebagai HR atau misalkan sebagai orang yang ingin mencari karyawan, itu pasti kesusahan untuk mencari yang orang tepat. Pada akhirnya aku pasti mengutamakan orang-orang yang aku kenal dulu. Aku tawarin dulu nih, mau gak? Oke, kalau nggak ada yang mau, baru aku minta rekomendasi dari mereka. Mereka punya rekomendasi gak? Gitu. Nanti kalau misalnya mereka ada, oke kita proses. Nah, akhirnya kan relasi membangun relasi juga. Gitu ya, networking membangun networking. Jadi aku kenal sama networknya mereka, dan aku bisa mendapatkan kandidat yang tepat sesuai dengan rekomendasi dari networking aku. Gitu. Jadi networking ini sangat terikat. Ya. Oke. Lanjut. Nah, teman-teman. Jadi nomor 7 ini adalah learn, improvement, breakthrough, and innovation. Ya, kenapa aku memilih poin ini untuk aku jabarkan, aku sharingkan. Karena apa ya? Kalau misalkan kita ingin memiliki karir yang baik, kita harus belajar. Ketika kita sudah mampu di titik itu, kita harus melakukan improvement. Ya, improvement. Jadi apa nih? Kita harus berkembang lagi. Apalagi yang perlu kita pelajari. Improvement skill kita. Ya, tingkatkan skill kita. Kalau misalkan kita udah di tingkat itu, oke, breakthrough. Ya, pecahkan apa ya, skill-skill yang mungkin kita nggak bisa jadi bisa. Nah, ketika kita sudah melewati itu, baru kita melakukan inovasi lagi. Apalagi yang bisa kita pelajari, apalagi yang bisa kita improve, apalagi yang kita bisa pecahkan. Jadi itu saling berputar. Ya, teman-teman bisa menggunakan konsep ini untuk apa ya? Untuk meningkatkan kemampuan di dalam diri kita. Ya, karena ketika teman-teman bekerja, mau di corporate atau di startup, in the end atau bukan in the end ya, tapi lambat laun perusahaan itu akan membuat sebuah program performance ya. Kalau di corporate mungkin sudah ada namanya performance evaluasi. Ya, ketika teman-teman bekerja, teman-teman akan dikasih namanya KPI, Key Performance Indicator. Itu menjadi indikator atau menjadi raport teman-teman selama 1 tahun. Teman-teman harus mencapai KPI tersebut. Nah, ketika teman-teman tercapai KPI-nya, itu akan ditingkatkan lagi targetnya di tahun depan. Jadi improve terus, inovasi terus, breakthrough lagi, achievement yang sudah teman-teman pakai atau udah teman-teman achieve, baru nanti teman-teman bisa mendapatkan appraisal yang bagus. Nah,
Contohnya kalau misalkan teman-teman bisa memecahkan sebuah achievement teman-teman, teman-teman pastinya akan mendapatkan karir yang baik, ya. Itu udah mutlak. Seenggaknya gini, teman-teman kalau misalkan nggak bisa berkarir di satu perusahaan, ya, kita bisa berkarir di perusahaan yang lain, ya. Nggak menutup kemungkinan dong, jenjang karir itu bisa didapatkan di internal perusahaan atau di eksternal perusahaan, ya. Jadi belajar, improvement, breakthrough, dan inovasi itu bukan untuk perusahaan aja, tapi untuk diri kita sendiri. Ya, konsep berpikirnya adalah apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari, apa yang kita improve, semuanya itu untuk diri kita sendiri. Ya, oke. Nanti pertanyaan-pertanyaan aku jawab di akhir ya. Ini banyak banget pertanyaan. Ya, oke. Lalu next di slide terakhir. Ya, nggak kalah penting yang perlu teman-teman atau yang perlu kita lakukan adalah manage ekspektasi. Ya, ini sangat-sangat penting. Ya, ketika kita ingin berkarir, apalagi di usia kita yang masih muda ya, teman-teman atau kita ini wajib banget memanage ekspektasi. Karena nggak semua nggak semua ketika teman-teman kerja itu seperti apa yang teman-teman harapkan. Ya, yang tadi aku bilang bahwa uh, kalau kerja di startup itu bisa naik turun. Bisa misalnya kerjanya A, terus tiba-tiba jadi B. Terus kerjanya gajinya segini, ternyata nggak naik-naik. Padahal ekspektasi kita kerja setahun bisa naik gaji. Begitupun sama di corporate. Corporate juga terlalu kaku sebenarnya. Ya, pengennya improvement tapi kita nggak berkembang karena sistemnya udah jalan, nggak ada yang bisa kita pelajari lagi. Ya udah tinggal jalani sistem. Ya. Jadi teman-teman harus bisa manage expectation, ya. Jalanin aja ketika tidak sesuai dengan harapan teman-teman, teman-teman sudah bekerja, jalanin aja dulu, ya. Cari atau pelajari yang bisa teman-teman ambil. Ya, ketika perusahaannya, wah gila ternyata perusahaannya nggak sesuai apa yang gue lihat dari depan gitu kan. Ternyata lo hancur banget nih dalamnya. Nah, teman-teman jangan merasa seperti itu. Boleh merasa seperti itu, tapi cari ilmunya. Dari setiap perusahaan itu pasti bukan punya, tapi ada hal yang bisa diambil. Ya, ada hal yang bisa diambil dari perusahaan tersebut. Contohnya misalkan perusahaan ini sangat chaos banget nih, sangat chaos, toxic environment-nya gitu. Nah, teman-teman pelajari lingkungan tersebut, ya. Ketika teman-teman nanti pindah perusahaan, teman-teman bisa bangun lingkungan yang lebih baik lagi. Atau misalkan ternyata lingkungannya toksik juga. Nah, seenggaknya teman-teman udah pernah beradaptasi di lingkungan tersebut. Gitu. Ya, itu contoh untuk yang mungkin masalah lingkungan toksik. Banyak banget contoh-contoh yang lain yang perlu teman-teman manage ekspektasinya. Gitu. Jadi intinya kita selagi muda, masih muda, sikat aja, hajar aja apa yang perlu dikerjain, kerjain. Jangan malas-malesan, jangan jangan nggak mau membuka diri untuk belajar. Itu sangat-sangat tidak disarankan. Karena tujuan kita adalah di sini untuk berbicara tentang bagaimana memiliki karir yang baik ke depannya, ya kan? Jadi pastikan langkah-langkah awalnya juga teman-teman sudah tahu gimana dan keadaan aktual di lapangan itu seperti apa teman-teman juga harus tahu. Oke, gitu aja mungkin dari aku. Dari teman-teman kalau ada yang bertanyakan silakan ya, karena mungkin akan lebih seru tanya jawab nih, soalnya sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan ya. Silakan. Oke, terima kasih Kak atas materinya. Nah, kita sekarang akan masuk ke sesi Q&A ya Kak. Ya, Nah, boleh. mengingat banyak banget nih yang antusias pada malam hari ini, Mhm. kita coba yuk siapa yang mau nanya langsung ke Kak Sen coba. Curhat juga boleh, tapi berkaitan dengan topik. Boleh, Kalau silakan yang dipilih mau aja. boleh raise hand dulu ya, nanti aku pilihin. Coba, ada nggak? Ada dari Kak Maidaliana.
Coba. Oke. Oke, halo Kak. Udah bisa on mic belum Kak? Oke, udah. Halo, Kak. Oke. Halo, Maidaliana. Ya, Ya, silakan. kenalin aku Maidaliana. Ini Kak, aku mau nanya. Tadi Hmm. juga aku udah ngirim pertanyaan ya ke Q&A. Kak, izin Hmm. bertanya untuk spek isi di dalam portfolio itu yang bagusnya itu gimana? Karena kan tadi awalnya dibilang yang hasil yang di CV itu kan cuma tulisan doang. Terus Hmm. pindahin ke portofolio dibikin semenarik mungkin gitu. Oh. Terus dan gimana cara kita membedakan untuk lowongan kerja saat ini mengingat 2023 itu semakin canggih, itu banyak Hmm. lowongan kerja yang real atau fake, Kak. Oke. Oke. Ya. Oke, langsung dijawab aja ini, Sharon. Iya, Oke. boleh Kak. Tadi ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama bagaimana membuat CV portofolio, dan yang kedua bagaimana, kita melihat loker atau lowongan kerja yang asli dan mungkin fake gitu kan. Nah, aku jawab yang pertama, ini sangat simpel ya Maidaliana, karena kalau misalkan kita buat CV ATS ini udah banyak banget di internet bagaimana cara membuat CV ATS yang baik. Ya, bahkan ada AI-nya juga. Jadi, Maidaliana tinggal bikin aja CV nanti masukin ke AI atau misalkan ngelihat di CV-CV di internet itu sangat banyak sekali, ya. Terus untuk di portofolio, nah kalau misalkan teman-teman, digital savvy atau misalkan teman-teman nggak begitu digital savvy, teman-teman bisa lihat. Kalau aku bikinnya pakai, ada aplikasi namanya Canva, itu udah umum banget ya, ya. Itu udah sangat umum banget, harusnya teman-teman tahu. Nah, di situ banyak referensi untuk membuat CV. Itu bagus-bagus banget desainnya. Teman-teman kalau misalkan pengen, lebih dalam lagi bisa beli yang premium, tapi beli premiumnya di Shopee aja, banyak kok yang murah gitu. Pakai sekali untuk edit-edit portofolio, udah gitu terserah akunnya mau dihilangin sama Shopee-nya itu terserah, ya. Itu bisa dicari, referensi di mana aja. Untuk urutannya, nah, untuk urutannya yang penting itu adalah pengalaman kerja, ya, experience teman-teman. Jadi gini teman-teman, ya, ini tips juga nih buat teman-teman kalau misalkan mau cari kerjaan. Ketika teman-teman mau buat CV, pastikan teman-teman selalu, eee, apa ya, update CV-nya ketika teman-teman mau kerja, update CV-nya terus. Jadi gini, kita lihat dulu apa yang mau kita apply, ya. Pekerjaan apa, perusahaannya apa, baru kita sesuaikan. Oke, requirement-nya kan ada tuh kalau misalkan kita lihat loker mau di LinkedIn atau di poster-poster loker, itu kan ada ya requirement-nya. Harus mampu Microsoft Excel A sampai Z, harus, bisa melakukan bla 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 bla. Nah, itu teman-teman harus sesuaikan di CV teman-teman. Jadi ada poin-poin yang emang, sesuai dengan yang ada di requirement posisi tersebut. Karena nih ya, bocoran juga kalau HR ngasih, eee, apa ya, sistem nge-tracking-nya itu sesuai dengan requirement yang ada aja. Bahkan kalau misalkan kita mau ngeceknya manual, aku akan baca poin-poin yang aku akan butuhkan sesuai dengan requirement posisi tersebut. Misalkan aku mencari HR, dia bisa menggunakan alat tes psikologi. Terus ada yang apply nih, dia mantan HR juga, tapi nggak ada keyword yang mana dia bisa menggunakan alat tes psikologi. Nah itu nggak akan aku ambil. Padahal aktualnya dia bisa nih menggunakan alat tes psikologi, tapi tidak dicatat di CV-nya. Itu kan jadi percuma, sia-sia, nggak terbaca. Ya, jadi pastikan teman-teman selalu update CV ketika mau apply, update dulu CV-nya, sesuaikan dengan requirement yang ada di loker tersebut. Ya, baru nanti apply. Mudah-mudahan itu sangat-sangat terbantu untuk kita sebagai recruiter membaca bahwa oh requirement sesuai nih, wah keren banget nih gitu. Satisfaction ya kepuasannya beda kalau misalkan kita melihat CV yang sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Nah, nanti ketika teman-teman sudah dipanggil, sudah interview, baru teman-teman pelajari dulu nih apa yang requirement ini yang perlu dipelajari. Jadi gini, ketika teman-teman, wah requirement-nya nggak sesuai nih dengan kita,
wah aku nggak bisa nih kayak gini. Teman-teman jangan minder dulu. Teman-teman semua requirement yang ada di sini adalah pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita pelajari. Seenggaknya kita dipanggil dulu untuk interview, udah lulus dulu dari seleksi screening CV, karena kalau misalkan kita screening CV itu banyak banget CV-nya ya, sampai ribuan atau ratusan. Bahkan yang CV bagus pun belum tentu kita ambil karena nggak kebaca mungkin sama kita. Gitu. Jadi ketika kita sudah masuk, udah di interview, nah pastiin sebelum interview teman-teman pelajari dulu setiap requirement yang ada dalam posisi tersebut. Jadi biar nyambung ketika interview. Gitu. Lalu yang kedua, bagaimana kita melihat loker yang asli atau yang palsu? Ini juga sangat mudah. Kita tinggal bisa melihat langsung dari official perusahaannya. Ya, teman-teman juga jangan gampang tertipu. Ya. Sekarang teknologi udah canggih banget. Setiap perusahaan punya apa ya? Punya official website-nya sendiri. Bahkan setiap perusahaan sekarang punya LinkedIn. Ya, teman-teman bisa lihat di LinkedIn perusahaan tersebut adakah loker tersebut gitu. Kalau misalkan nggak ada di LinkedIn, teman-teman cari di internet. Misalkan cari PT bla 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 bla, enter nanti teman-teman keluar semuanya. Pasti isu-isunya keluar semua tuh, masalah-masalahnya. Oh, ternyata PT ini adalah pernah penipuan untuk kerja dan lain-lain gitu. Itu pasti keluar semua. Pokoknya terus kepoin. Makanya tadi explore dulu sebelum kita apply. Ya, karena explore itu penting. Apakah perusahaan ini banyak penipuan atau misalkan ada banyak loker yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kayak gitu. Ya, pasti kalau misalkan perusahaan official dia punya punya notice lah, notification buat kandidat-kandidat yang memang pengen apply di perusahaan tersebut, itu mohon dicek dulu gitu. Gitu aja mungkin Madelena, apakah cukup terjawab? Oke, cukup Kak. Oh ya Kak, satu lagi deh. Boleh. Biasanya perusahaan yang pakai .com ujungnya atau .co.id itu biasanya meragukan nggak sih? Gimana? Biasanya kalau yang website perusahaan yang pakai yang pakai .com di itu meragukan nggak sih? Oh enggak. Makanya uh, perusahaannya cek dulu perusahaan apa gitu kan. Biasanya kalau udah punya website kan, kalau misalkan perusahaan official itu akan di-maintain dengan baik gitu. Udah kelihatan lah ketika kamu masuk ke website perusahaan tersebut, ini perusahaannya bener apa enggak, itu pasti udah kelihatan gitu. Kadang kita nggak bisa sekali cek aja, kita perlu double check, bakal triple check juga itu perlu. Kayak misalkan kamu buka dari website, oke, kamu cari di internet, oke, ketika cari di internet kamu cari di LinkedIn-nya ada gak gitu. Kalau misalnya nggak ada, kamu cari di sosial medianya, di LinkedIn di IG-nya, atau misalkan sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan yang punya IG kan, kayak gitu. Jadi jangan sekali cek aja dari website, tapi coba berkali-kali dicek gitu. Oke, thank you Kak. Sangat membantu. Sip, thank you. Ada lagi? Ayo, ada lagi nggak yang mau nanya langsung nih ke Kak Sean? Ya nggak? Tinggal raise hand. Nah, ini ada Laila Salsabila sama Deden Umar Majudit. Enggak deh. Ayo. Oke, ada dua nih. Kak Sean mau pilih yang mana? Mana tuh? Yang mana sih? Di participants. Ada Laila Salsabila sama Deden Umar Majudit. Ada juga Chandra. Ntar aku belum baca. Kira-kira mau yang mana nih Kak? Yang di allow Coba to kamu talk? boleh, aku ngeliatnya di mana ya? Sorry, aku jarang pakai. Di partisipan Kak, ada yang raise hand 2 orang. Partisipan. Kok malah aku resen ya? Aku nggak kelihatan partisipannya. Wait. Oke, partisipan. Ada 3 Attendance. orang nih yang raise hand. Kira-kira siapa ya? Oke, mungkin dari tadi kan cewek ya, sekarang dari cowok deh. Siapa? Dari Mas Deden, coba Mas Deden Mas Umar. Deden. Oke. Ya, sorry. Halo Kak. Halo, Halo Kak, halo Mas Deden, silakan.
Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Jadi kalau dalam suatu perusahaan nggak ada kenalan gitu ya kan? Apa Hmm, peluangnya besar atau enggak sih gitu? Tadi kan ya. ada apa networking kalau nggak salah. Hmm, Udah cuma itu aja. Ya, Oke, pertanyaannya saya ulangin ya. Kalau misalkan kita tidak ada kenalan, tidak ada networking di dalam perusahaan, apakah peluangnya besar? Ya, sangat ya, besar. Ya, sangat besar. Ini apa ya? Ini gini, teman-teman atau kita semua yang ini tergantung kepercayaan masing-masing. Kalau aku percaya bahwa rezeki itu ada. Ya, dulu ini pengalaman aku sharing. Dulu waktu aku apply di Sari Roti, itu aku tes dengan 10 kandidat. Ya, di mana semua kandidatnya itu adalah orang-orang yang berpengalaman. Aku cuma punya pengalaman organisasi doang. Dan mereka udah kenalan juga dengan HR-nya, udah punya kenalan. Bahkan orang dalamnya juga ada, gitu. Tapi ternyata si HR-nya ini butuhnya aku yang nggak punya pengalaman sama sekali, gitu. Yang cuma punya pengalaman organisasi. Kenapa? Ya tadi balik lagi. Itu udah rezeki aku dan kebutuhan perusahaan itu beda-beda. Ya, kebutuhan perusahaan itu kadang ya macam-macam tergantung strategi dari mereka. Oke, gue butuh yang experience. Oke, gue butuh yang fresh graduate. Karena ketika kita meng-hire orang atau membutuhkan orang menjadi tim kita, itu challenge-nya ada dua. Ya, kalau misalkan lu mau cari fresh graduate, ya tentunya secara skill mereka belum seperti apa yang kita mau. Tapi kita lihat potensinya. Apakah orang itu bisa kita bentuk, apakah orang itu bisa kita latih, atau seperti apa. Nah, challenge yang untuk yang kedua, kalau misalkan kita punya tim yang udah punya pengalaman, itu juga punya challenging yang berbeda. Gitu. Treatmentnya juga berbeda. Nah, ini tergantung perusahaannya, tergantung si kitanya sebagai sebagai usernya ya, user yang pengen mencari orang itu butuhnya seperti apa. Jadi mau punya kenalan orang dalam, mau nggak punya kenalan orang dalam, itu apa ya, nggak menjanjikan sih, nggak menjanjikan. Nah, punya pengalaman lagi. Jadi sebelum aku tes di Sari Roti, sebelumnya aku tes di Alfamart, ya Alfamart. Dulu di Alfamart aku dites dengan kakak tingkat sendiri, bayangkan. Dengan kakak tingkat sendiri, aku udah deket banget sama dia. Aku bahkan chatan sama dia juga gimana hasilnya. Ujung-ujungnya aku nggak diterima, gitu. Itu sampai sekarang kesalnya masih ada. Sampai sekarang kesalnya masih ada. Tapi ya udah, kayak alhamdulillah aku bisa cari kerja dengan jalan aku sendiri. Aku nggak pakai punya kenalan sama siapapun. Memang udah waktunya gitu ya, udah dapat rezeki juga dari Yang Maha Kuasa. Aku dapat rezeki kerja di Seroti, ya udah. Jadi let it flow aja. Selama aku memiliki potensi dan kompetensi yang cukup dan mampu bisa bekerja, nggak usah khawatir. Gitu. ya. Jadi nggak nentuin ya Nggak masuk nentuin. organisasi atau punya kenalan gitu. Saya menjanjikan itu nggak menjanjikan. Gini, bahkan sampai sekarang ya Mas Deden ya, ini benar-benar pengalaman yang terjadi di lapangan. Bahkan sampai sekarang, ketika aku menduduki posisi strategis, meskipun sebagai manajer ya, aku nitipin saudaraku. Ini orangnya bagus. Aku rekomendasiin ke manajernya, gitu. Ketika dites nggak cocok, ya udah, aku nggak mau maksa. Karena yang akan bekerja sama manajer tersebut, karena yang akan bekerja sama saudara aku kan manajer tersebut. Kalau manajer tersebut nggak cocok, apa boleh buat? Mereka bisa menolak, gitu. Ya. Itu yang Ya, kejadian di lapangan. ya, makasih ya Kak, sangat Ya. membantu. Siap. Semangat Mas Deden. Siap. Buat networking yang besar. Ya. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya aku bakal kirim di kolom chat ya, Kak. Boleh, silakan. Ada dari Kak Samuel. Aku mau bertanya, Kak, menurut Kakak apa sih tindakan kecil yang dapat dilakukan
yang dapat dilakukan oleh individu di tempat kerja untuk menciptakan perubahan positif dan berdampak besar? Menurut tindakan kecil ya, yang akan berdampak besar. Iya. Ya, oke. Tindakan kecil. Ini cukup menarik sih. Tindakan kecil yang akan berdampak besar kepada perusahaan. Ya, jadi gini. Dulu ketika aku bekerja di Sinarmas, ya, corporate, itu udah termasuk corporate, di mana semua sistem kerjanya, flow kerjanya itu sudah sangat-sangat settle. Kita masuk tinggal jalanin aja. Ya. Dan itu cukup challenging buat aku untuk melakukan improvement. Maksudnya kayak, aduh apa nih yang bisa kita apa ya? Kita kasih masukan untuk perusahaan meskipun kecil gitu. Nah, akhirnya ini cerita aja sharing ya. Akhirnya dulu aku mengeksplor kondisi global ya dengan kondisi perusahaan. Jadi kondisi global saat ini kan apa ya, VUCA gitu ya, fluktuatif, tidak menentu ya. Banyak apa ya namanya, banyak naik turunnya, perubahan yang mendadak dan lain-lain. Nah, di situ akhirnya waktu itu kita merasakan COVID-19 ya. Nah, di mana semuanya serba online dan perusahaan itu nggak siap. Perusahaan itu nggak siap untuk semua serba online. Jadi, hal yang aku lakuin dulu itu membuat semuanya serba digital. Contoh ya, ketika dulu aku di bagian people development atau misalkan di bagian training. Nah, dulu kalau misalkan training kan harus tatap muka ya. Nah, akhirnya aku buat materi, di mana materinya itu aku isi suara, dengan suara aku. Rekaman. Nah, jadi ketika ada training, itu tinggal kasih aja ke orang-orang atau peserta-peserta training yang diikut sertakan di perusahaan. Nah, jadi tinggal kasih, terus mereka bisa ulang-ulang. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung WhatsApp saya. Nah, itu kan sebenarnya hal kecil ya. Hal kecil akhirnya berdampak besar. Sehingga training-training aku buat, program-program training aku buat, itu berjalan dengan baik. Meskipun nggak bisa tatap muka karena COVID. Nah, jadi intinya, sebelum kita membuat hal kecil, kita explore dulu. Apa yang nggak perusahaan punya dibanding dengan perusahaan-perusahaan lain. Gitu. Misalkan contoh kecil deh, perusahaan sekarang juga banyak yang menggunakan kata employer branding, di mana mereka memperlihatkan gini loh kerja di perusahaan ini tuh enak, perusahaan ini tuh ada ini, ada ABCD. Nah, kalau misalkan perusahaan-perusahaan kayak corporate ya, itu nggak ada kayak gitu. Jarang, ada sih ada tapi jarang. Mereka fokusnya kerja. Nggak ada budget untuk membuat branding seperti itu. Gitu. Itu kan bisa menjadi satu hal kecil yang mungkin bisa menjadi masukan buat perusahaan agar perusahaan kita bisa menyesuaikan dengan trennya zaman sekarang. Gitu. Karena kenapa aku bisa ngomong gitu? Karena ya aku melihat kita melek yang terjadi di luar sana itu seperti apa. Apa yang ada di perusahaan kita, apa yang tidak ada. Gitu. Kalau misalkan kamu di bidang yang lain, ya kamu benchmarking dengan perusahaan yang lain. Lihat apa yang nggak ada, apa yang ada. Atau enggak, kamu merenungkan kembali. Ini perusahaan ini kayaknya nggak bener deh, sistemnya nggak kayak gini. Coba kamu apa ya, berjalan sendiri, ya, kasih proposal ke atasan kamu, bisa nggak kalau misalkan aku buat kayak gini? Kayak gitu. Itu yang mungkin bisa berdampak besar buat perusahaan. Karena itu aku alamin sendiri sih. Oke, terima kasih Kak atas Oh, jawabannya. Kita ya. ke pertanyaan terakhir ya Kak. Oh, cepet banget ya? Waktunya juga ya. Oke. Extend dong. Oke, ada dari Kak Gusti. Kak, sekarang kan lagi tren tentang switch career di dunia kerja, terutama kerja di corporate atau startup. Ya. Namun kenyataannya banyak karyawan yang nggak bisa bertahan dalam jangka panjang.
Pertanyaan saya, Kak, gimana sih tips dan triknya agar bisa survive menjadi seorang yang switch karir dalam menghadapi tantangan agar karir kita pilih itu berjalan dalam jangka panjang? Terima kasih. Oke, switch karir. Nah, gini, switch karir itu maksudnya yang tadinya contoh, yang tadinya marketing terus tiba-tiba jadi desain grafik gitu ya. Gitu bukan contohnya. Oke, mungkin aku anggapannya gitu kali ya, switch karir ya. Nah, sekarang gini, kalian sadar gak sih, teman-teman sadar gak sih, bahkan aku juga baru sadar, kalau misalkan kita ini di kuliah aja sebenarnya salah jurusan. Pernah gak merasa seperti itu? Aduh nyesel deh jadi salah jurusan, gitu kan. Coba dulu masuk teknik ya, gitu. Jujur aku sendiri, aku merasa salah jurusan dulu. Aku pengennya ketika tahu dunia kerja, oh kayaknya aku cocoknya sebagai orang teknik deh, aku kerja di lapangan dan lain. Oh tiba-tiba kok jadi orang psikologi, jadi HRD, jadi ini. Tapi ya udah nggak apa-apa dijalanin. Nah, tahu gak sih dulu itu HRD itu hanya requirement-nya itu orang-orang psikologi atau orang-orang SDM. Tapi sekarang udah semua jurusan itu bisa menjadi HRD. Kenapa coba? Karena sekali lagi seperti yang aku bilang di awal, semua pekerjaan yang ada di kantor atau perusahaan itu bisa dipelajari. Ya, ketika kamu nih ya, pengalaman yang ada, ketika kamu dulunya adalah sebagai orang digital marketing, terus tiba-tiba kamu mendalami HR ya atau mendalami ya HR lah kita ambil. Terus kita mengikuti certification tentang HR atau sekarang trennya CHRP dan lain-lain ya. Terus kamu apply di HR, itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Ya, apalagi di startup. Di startup itu sangat-sangat terbuka sekali untuk switch karir yang tadi teman-teman, yang tadi pertanyaannya. Siapa yang bilang ya? Aku lupa. Aris ya. Aris. Ya, tadi Mas Gusti. Ya, itu sangat terbuka sekali untuk switch karir. Bahkan saat ini aku lagi di Scarlett sendiri, aku lagi fokus untuk mendevelop organisasinya. Ya, di mana banyak banget yang tadinya dia megang KOL, sekarang dia pegang sosial media. Kenapa? Karena itu kemampuannya ternyata lebih cocok di sosial media. Hasil asesmennya ternyata cocok di sosial media. Nah, sekarang orang tersebut udah punya 2 kemampuan nih, menghandle KOL dan sosial media. Gitu, karena orangnya mau belajar. Gitu. Kalau misalkan kita nggak mau kita nggak mau belajar, kita maunya stuck gitu-gitu aja, saya yakin pasti jenuh dalam bekerja. Ya, jadi gini, aku punya cerita. Di HR itu teman-teman juga harus tahu nih, karena HR itu ada di setiap perusahaan dan teman-teman akan berurusan dengan HR. Jadi di HR itu ada berbagai macam fungsi, ya. Ada rekrutmen, ada people development ya untuk yang training-training, ada kompensasi dan benefit, terus ada industrial relation, ada juga general affair dan lain-lain. Itu punya fungsinya masing-masing. Ya. Pun aku masuk HR, pengalaman aku adalah waktu aku kerja itu rekrutmen. Terus tiba-tiba aku disuruh belajar tentang training. Nah, bukan sekarang ya. Kemarin aku pindah kerja, aku bagian training, fokus di bagian training. Terus aku belajar lagi tentang organization development. Akhirnya aku megang organization development dan sekarang difokuskan untuk organization development. Jadi kan secara nggak langsung itu adalah switch karir juga. Toh awalnya aku di rekrutmen, ketika ditawarin untuk belajar training ya aku mau, ditawarin lagi untuk belajar organization development aku mau. Ya akhirnya nanti ketika aku pengen pindah dan waduh awalnya aku cuma bisa rekrutmen, tapi sekarang aku bisa semuanya, aku bisa apply semua posisi. Kayak gitu. Ya, mungkin itu yang bisa aku sharingkan buat tadi Mas Gusti.
Ada lagi? Oke, terima kasih Kak. Nih, sepertinya nih nggak cukup ya Kak webinar sekali sama Kak Sian. Lihat Oh, antusiasme malam ini nih. Mungkin sekali. kita harus bikin sesi berikutnya lagi ya Kak. Nah, Ah, gimana boleh. guys? Pada setuju nggak nih? Pada setuju nggak? Ya, Coba dong chat di kolom chat. Setuju. Oke. Setuju, setuju. Oke. Nah, mungkin kita extend 2 pertanyaan gimana Kak? boleh, ayo gas. Oke. Ini Aku sangat senang berbagi. Kita oke. sharing-sharing. Nih, ada dari Kak Firna. Pertanyaannya, kadang bingung ya anak yang nganggur ngeluh. Pas sudah dapat kerja boro-boro nyemangatin, yang ada malah dimasalahin soal gaji. Padahal tiap hari nasihatnya apa-apa tuh mulai dari bawah dulu. Serba Nah, salah Kak, lulusan SMK kerja juga susah masuk pabrik sementara mau berjualan, ingin kuliah di universitas terbuka, diserang. Anak perempuan mah sebentar juga nikah, nggak guna katanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana ada perubahan untuk masa depan sementara lingkungan sekitar tidak mendukung, Kak? waduh, ini cukup berat nih. Ini pertanyaannya cukup berat sih, karena apa-apa tuh, bentar aku baca lagi ya, aku serapi dulu ya. Kadang bingung giliran anaknya nganggur, ngeluh. Pas udah dapet kerja, buru-buru nyemangatin. Oke, ini faktor keluarga ya, yang malah masalahnya soal gaji. Padahal tiap hari nasihatnya apa-apa tuh mulai dari bawah dulu. Oke, oke. Bagaimana ada perubahan untuk masa depan sementara lingkungan sekitar tidak mendukung? Wah, ini sangat berat sekali. Ya, ketika gini teman-teman, ini anggap aja keluarga ya, anggap aja keluarga kita tidak mendukung. Ya, sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan relate sama kehidupan aku semua sih. Ya, jadi dulu aku disuruh jadi aparat, jadi tentara. Bahkan sampai sekarang aja orang tua aku masih minta aku menjadi seorang tentara, gitu kan. Tapi iya, apa ya bahasa aduh nggak boleh kasar ya ngomong di sini ya. Ya, apa boleh buat, intinya aku punya jalan sendiri. Kamu mau ini kan kalau cewek kan sebenarnya uh, lebih dipingit ya. Kadang lebih diperhatiin, lebih dikekang sama keluarganya. Tapi ya balik lagi sama diri kita sendiri nih, ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua? Sebenarnya semuanya adalah masalah komunikasi, ya. Buktikan kalau memang misalkan kamu patut dan kamu bisa ke keluarga kita. Dulu orang keluarga aku underestimate, "Emang kamu bisa kerja?" Gitu kan. "Udah jadi tentara aja, enak tinggal ngikutin bla 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 bla." Dari situ aku mulai ke-trigger bahwa aku harus bisa, aku belajar, jujur benar-benar aku belajar, aku memahami semua yang tadinya di kuliahan aku nggak paham, aku balik lagi, aku belajar lagi bagaimana tentang rekrutmen. Wah, aku belajar tentang rekrutmen. Akhirnya aku mencoba diem-diem mencari pekerjaan, diem-diem mencari kerjaan, terus tiba-tiba keterima, baru aku bilang, aku mau kerja bulan depan udah join, gitu kan. Nah, meskipun mereka tidak terima, tapi ya sampai saat ini aku bisa buktiin kalau misalkan aku bisa hidup, bisa sampai titik ini gitu dengan usaha aku sendiri. Aku bisa menunjukkan itu ke keluarga, bahkan ke orang-orang yang dulunya mungkin menganggap aku apa sih, lulusan dari mana gitu, lulusan dari Unjani. Mungkin teman-teman di sini nggak ada yang tahu Unjani ya, karena dulu jujur aku nggak mau kuliah juga, jadi iseng-iseng masuk kuliah gitu. Karena ya tadi orang tua nuntutnya sebagai aparat gitu. Tapi ya alhamdulillah, puji Tuhan alhamdulillah aku bisa membuktikan itu semua ke keluarga aku, ke teman-teman aku gitu. Jadi intinya balik lagi ke diri masing-masing dan tinggal dibuktikan aja, tinggal komunikasikan yang baik kepada keluarga kita. Jangan mengambil resiko, maksudnya kayak mengancam atau kabur dari rumah, itu jangan. Ya, karena tetap kemanapun langkah kita, dimanapun kita harus restu keluarga kita. Ya. Oh ya, aku punya quotes dulu. Aduh, aku lupa. Tapi ini sangat-sangat
dalam sih. Maksudnya ketika kita bekerja, kalau misalkan keluarga kita bahagia, insya Allah pekerjaan kita berkah. Mudah-mudahan pekerjaan kita berkah gitu. Dan kalau misalkan kerjaan kita nggak halal, nggak benar, ya keluarga kita nggak akan bahagia dan kerjaan kita juga nggak berkah. Intinya kayak gitu sih. Cuma aku lupa kata-katanya seperti apa. Tapi intinya kayak gitu. Cukup terjawab nggak, Kak? Ini pertanyaannya berat banget soalnya. Oke, terjawab kok, Kak. Oke, kita ke Gimana, Kak Firna? Intinya komunikasi ya, Kak, ya. Kan udah masuk jenjang pendewasaan kan. Komunikasi itu penting. Bahkan sekarang banyak orang yang nggak berani ngomong sama berbicara sama keluarganya. Coba open komunikasi. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Pertanyaan terakhir. Ya. Oke. Ini lumayan banyak sih yang ditanyain. Ada dari Kak Dana Sarodi. Seperti yang Kakak jelasin sebelumnya, HRD lebih melihat calon pelamar yang sudah mempunyai pengalaman atau pernah magang. Bagaimana seandainya kita tidak punya pengalaman seperti magang? Apa yang sebaiknya yang kita isi di CV kita? Apakah jika diisi dengan pelatihan course itu cukup? Apakah sebaiknya kita isi di CV supaya kemungkinan kita dipanggil interview besar seandainya tidak ada pengalaman magang? Oke. Dari siapa pertanyaannya? Namanya? Kak Dana Sarodi. Oke, Kak Dana Sarodi. Ya. Kalau misalkan kita nggak punya pengalaman magang, itu pengalaman organisasi atau nggak punya pengalaman apa-apa gitu ya. Itu balik lagi. Rezeki itu udah diatur. Ya, rezeki itu udah diatur. Yang tadi aku bilang bahwa setiap perusahaan itu unik. Requirement-nya unik, syaratnya unik. Kadang ada yang butuh ABCD, kadang ada yang nggak butuh apa-apa. Ya, bahkan sekarang aku lagi nyari tim aku yang dia nggak punya pengalaman apa-apa. Aku butuh orang yang itu karena semua strateginya ada di otak aku. Aku tinggal masukin ke dia, ke mereka. Mereka harus nge-follow aku. Aku butuh yang seperti itu sekarang. Ya, ada kemungkinan ya orang-orang yang mungkin teman-teman dari sini atau misalkan orang di luar sana yang nggak punya pengalaman, ya kesempatannya ada. Kesempatan untuk bekerjanya ada, meskipun nggak punya apa-apa. Dan kalau misalkan memang udah nggak punya pengalaman, nggak punya internship, nggak punya magang, coba dalemin ikut pelatihan sertifikasi. Kalau saya jamin sih kalau misalkan kita punya sertifikasi itu sebuah privilege buat HR. Karena gini loh, sertifikasi atau pelatihan itu kan berbayar ya. Ketika teman-teman udah punya terus masuk ke perusahaan ya, karyawan tersebut sudah tersertifikasi tanpa perusahaan bayarin. Gitu. Jadi kayak, wah keren nih udah misalkan sertifikasi K3 gitu ya. K3 umum, ahli K3 kesehatan selamatan kerja. Itu kalau misalkan perusahaan ngasih mentrainingkan orang itu bayarnya lumayan kayak sampai 7 juta, 10 juta. Tapi kalau misalkan ternyata orang itu udah punya duluan di awal, ya sangat menguntungkan buat kita. Kayak gitu. Terus kalau misalkan nggak punya sertifikasi juga, ya coba teman-teman pola berpikirannya rubah. Investasi ke diri sendiri dulu. Ya, kalau misalkan nggak punya nggak punya budget untuk melakukan sertifikasi, ya ikut seminar-seminar kayak gini. Cari masukan-masukan dan pendapat-pendapat orang lain gitu. Atau misalkan searching di internet kayak gitu. Saya yakin semua orang di sini pasti akan bekerja ya. Ingat jangan pernah menyerah untuk mendapatkan kerjaan karena pasti ada jalannya. Saya menjamin itu. Kalau misalkan nggak dapat kerja, cari saya. Asik. Nggak bercanda. Ya, aku yakin semuanya pasti dapat kerja. Percaya deh. Ya. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, ada lagi? Nah, pertanyaan dari Kak siapa tadi? Oke, Kak Dana Sarodi menjadi pertanyaan terakhir kita di sesi Q&A hari ini ya, Kak. Karena Boleh. mengingat waktu juga nih, Kak. Dan mungkin kita bisa jawab lebih dari 39 pertanyaan.
Wih, banyak juga ya. Oke, nah mungkin apakah Kakak ada kalimat terakhir nih Kak sebelum kita tutup webinar hari ini? Apa ya? Oke, apa ya? Aku nggak nyiapin lagi. Oke. Jadi gini aja, intinya ibarat spons, tahu kan spons? Spons buat nyuci piring atau SpongeBob lah ya. Ketika kita kasih air, ya. Kalau kita mau hasil airnya banyak, kita harus ngapain? Kita harus peraskan. Ya, kalau perasnya cuma segini, mungkin airnya sedikit. Tapi kalau misalkan semakin keras kita peras, itu airnya akan semakin banyak. Ya, coba dipahami aja kata-kata itu. Terus satu lagi nih, ini juga jadi keinget. Ya, oke, ini penting buat teman-teman semua. Aku akan sharing tips dari aku mungkin. Personal branding. Ya, ini penting. Personal branding buat diri kita sendiri. Intinya, ketika nanti kita udah kerja ya, ketika kita udah kerja, pastinya dong kita tuh nggak mungkin langsung ke naik level manager atau level-level strategis gitu ya. Pasti kita menjadi level paling bawah, level staff dulu, eksekutif atau associate. Ya, pasti kita akan memulai karir dari situ. Ya. Ada banyak pilihan untuk menjadi untuk membantu karir kita menjadi baik. Ya. Mungkin tips dari aku adalah personal branding. Kita ini ingin dikenal sebagai apa sih oleh atasan kita? Atasan kita yang memiliki wewenang untuk menaikkan gaji saya, menaikkan posisi saya. Ya. Aku punya tips yaitu tipsnya adalah feed the wolf. Ya, feed the wolf. Jadi aku menganggap bahwa atasan aku adalah serigala. Aku menganggap bahwa atasan aku serigala. Serigala yang selalu lapar. Ya. Jadi gimana caranya? Kalau serigala lapar kan pasti cari mangsa kan, marah-marah kan. Kecuali kalau misalkan serigala udah kenyang itu kan pasti ya udah santai-santai. Tapi kalau lapar dia akan nyari-nyari. Nah, gimana caranya atasan kita ini, serigala kita ini nggak lapar, kenyang terus. Nah, jadi gini, sebelum dia minta, kita kasih. Kita report dia. Sebelum diminta data apapun itu, kita kasih. Sebelum dia lapar, kita kasih datanya. Kasih ide, kasih masukan-masukan. Meskipun dia nggak, dia nolak atau kasih terus, biar kenyang. Ketika nanti dia, ketika ada saatnya, dia butuh orang yang harus promosi, yang dipikirkan siapa kalau selain kita? Wah, gila, si Sean ini bikin gua kenyang terus nih. Gua nggak pernah nge-push dia, nggak pernah cari-cari dia, nggak pernah minta-minta ke data dia, tapi dia selalu menyediakan data-data itu ke gua. Ya, jadi kayak nggak ada, jadi dia akan trust ke kita, dia akan percaya sama kita. Memang itu butuh adaptasi dan butuh effort yang lebih. Mungkin kalau misalnya orang-orang melihat, wah ini kayak menjilat, tapi enggak. Itu sangat menguntungkan, sangat membantu atasan kita. Ketika atasan kita membutuhkan atau misalkan pengen makan nih, pengen lapar. Ya, kasih datanya. Ayo, apalagi kasih ide. Ayo, apalagi kasih minum biar kenyang. Nah, nanti just in case ketika ada promosi atau misalkan kenaikan gaji, penilaian, appraisal dan lain-lain, yang ada di otak dia adalah kita. Itu yang aku lakuin sampai saat ini. Gitu. Jadi ya alhamdulillah alhamdulillah sekarang udah bisa di posisi strategis gitu. Ya. Itu mungkin kata-kata terakhirnya, Sharon. Oke. Terima kasih banyak Kak untuk materi dan jawabannya nih, dan semoga bisa bermanfaat buat partisipan kita hari ini. Nah, mungkin kita bisa foto bareng dulu ya Kak, berdua. Oh, boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak. Mungkin kalau Kakak mau meninggalkan ruangan, boleh meninggalkan ruangan terlebih dahulu ya Kak. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Kalau misalkan mau connection di LinkedIn, boleh ya. Cari aja nama aku, Sean Yordan.
Bye, Iya. see you. Thank you Sharon, sukses Thank you, semua buat Kak. pintarnya. Bye.